Nah, Assalamualaikum, Bu Repi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Umi. Wah, kebetulan nih. Sepertinya saya perlu curhat bermakna nih sama Ibu. Itu kalau Ibu tidak keberatan juga sih. Boleh, mau cerita apa ya Bu Repi? Gini Bu Umi, saya mau cerita tentang apa ya, pembelajaran di kelas. Jadi kayaknya saya perlu di-coaching nih sama Ibu. Hmm, oke. Perlu privacy ya? Perlu privacy nggak Bu kira-kira? Gimana kalau kita ke perpustakaan saja? Boleh Bu, kita ke perpustakaan saja. Sekalian nanti saya juga mau cari buku tentang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan di sana. Tapi saya sholat zuhur dulu ya Bu. Mungkin Ibu bisa tunggu saya di perpustakaan kalau tidak keberatan. Ah, baik Bu, nggak apa-apa, silakan saja. Saya lagi libur, jadi saya duluan ke perpustakaannya ya. Sampai jumpa nanti ya Bu Umi. Oke. Alhamdulillah, lega rasanya sudah selesai sholat. Sekarang kita bisa fokus untuk curhat-curhatannya. Kira-kira ada apa nih yang mau Ibu ceritakan? Ini Bu, beberapa hari ini saya kurang nyaman di kelas 9A. Ketika masuk pelajaran saya, murid di kelas itu kebanyakan hanya duduk diam saja, tidak mengerjakan tugas individu maupun tugas kelompoknya. Terus banyak yang terlihat mengantuk di kelas saya, Bu. Tugas-tugas yang diberikan juga kurang mereka kerjakan maksimal deh. Oh, jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya maunya kita berdiskusi, Bu, tentang model pembelajaran yang seperti apa sih gitu, kira-kira yang bisa membuat murid-murid saya fokus belajar. Ya nggak mesti model juga sih, Bu, bisa pendekatannya atau strateginya atau tekniknya gitu, biar murid-murid saya ini bisa apa ya, bisa antusias, bisa aktif di kelas dalam artian positif, kemudian, tugas-tugas mereka juga bisa dikerjakan dengan tepat waktu dan hasilnya baik gitu, Bu. Padahal menurut saya sudah merancang dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek loh Bu, di materi bioteknologi ini. Bentar ya Bu, boleh saya catat ya Bu ya, sambil ya. Kalau menurut Bu Repi nih, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Repi berada di posisi yang mana saat ini terkait rancangan RPP dan pelaksanaan pembelajaran di kelasnya? Kalau melihat dari kondisi murid-murid saya sih mungkin di angka 4 aja udah syukur kali Bu ya. Karena kondisi kelasnya kurang nyaman, kemudian pelaksanaannya juga kadang-kadang nggak sesuai sama RPP yang saya buat deh Bu. Menurut Ibu, apa nih yang bisa Bu Repi berikan alasannya? Apa yang membuat Ibu Repi memberikan angka 4? Kenapa Ibu bisa melabel diri Ibu angka 4 gitu? Ya karena itu tadi Bu, pembelajarannya sepertinya nggak kondusif, kemudian murid-muridnya juga tidak bisa belajar secara antusias, mereka kurang bersemangat, kemudian di RPP juga tuh kayaknya ada yang belum pas deh, kegiatan pendahuluan jaga, kesannya tuh monoton banget gitu, Bu. Soalnya anak-anaknya nggak tertarik deh sama kegiatan pendahuluan saya, terus sepertinya saya juga belum menerapkan teknologi digital gitu sih, Bu. Oh, idealnya nih, menurut Bu Repi, seharusnya Ibu berada di angka berapa? Ya, kalau bisa sih maunya yang maksimal, Bu, angka 9 gitu, lumayan juga. Nah, kira-kira pembelajaran di angka 9 itu seperti apa sih kalau menurut Bu Repi? Ya, kalau mengacu kepada instrumen supervisi sih, RPP-nya yang jelas bagus gitu ya, Bu, ya. Tujuan pembelajarannya sudah dibuat ABCD-nya, terus kegiatan pendahuluan itu bisa menarik minat siswa untuk belajar, mereka terlihat antusias, mereka terlihat siap menerima pembelajaran saya, kemudian langkah-langkah pembelajarannya itu tergambar dengan jelas di RPP.
Terus sumber belajar juga banyak yang bisa mereka akses, nggak terpaku pada saya sendiri, penilaiannya sesuai sama tujuan pembelajarannya. Apalagi ya, murid-muridnya aktif berdiskusi, Hmm. terus murid saya itu terlihat happy, senang, tugasnya dikerjakan dengan baik, dan yang pastinya hasil asesmennya dong Bu, bagus gitu. Mhm. RPP yang baik dan pembelajaran yang maksimal, begitu harapannya ya Bu Repi? Iya Bu, saya betul-betul mengharapkan RPP saya itu dan pembelajaran saya bisa membuat murid-murid saya bersemangat dan berhasil mempelajari materi bioteknologi ini. Kalau menurut Bu Repi nih, apa sih yang menjadi hambatan atau gangguan untuk membuat RPP yang baik ini? Apa ya? Bersasang saja Bu. Mungkin karena ini materi pewarisan sifat, sedangkan saya kan basicnya guru fisika, sehingga saya jadinya kurang menguasai teknik penyampaian materinya mungkin ya Bu ya. Nyusun RPP-nya juga kurang maksimal, meskipun sistematikanya sudah sesuai dengan aturan pembuatannya, mungkin kualitasnya yang kurang pas gitu Bu, berlatar belakang basic fisika saya itu. Oh, jadi Ibu basicnya fisika ya, dan sekarang mengajar mata pelajaran IPA yang ada materi biologinya. Begitu ya Bu ya? Benar sekali Bu Umi. Apalagi sekarang murid-murid itu sejak masa pandemi 2 tahun kemarin sangat tergantung sama HP. Jadi HP itu kayak kebutuhan pokok gitu Bu bagi mereka. Oh, apa murid Bu Repi semuanya punya handphone? Di kelas 9 Bu ya maksudnya? Iya, iya, di kelas yang Ibu ajar. Oh, kalau itu jangan ditanya Bu, semuanya sudah punya handphone, bahkan lebih bagus dari punya saya. Wah, ternyata murid Bu Repi suka main HP ya. Sepertinya murid saya juga suka main handphone, Bu. Bahkan sebetulnya saya juga suka. Eh, Ya sih Bu, kita kan pakai handphonenya buat cari referensi, mengajar, buka-buka grup profesi. Ya, walaupun sekali-sekali namanya juga emak-emak mungkin buka aplikasi belanja online, Bu. Iya, 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 benar, benar, benar. Nah, menurut Bu Repi nih, ada nggak yang bisa Ibu lakukan untuk mengantisipasi kecenderungan murid dengan handphone dan proses belajar mereka di kelas? Apa ya? Mungkin saya bisa memanfaatkan teknologi digital dan HP mereka buat belajar kali, Bu ya. Kalau boleh tahu gimana tuh ya caranya? Hmm, oh ya, saya ingat Bu, beberapa waktu lalu saya pernah mengikuti diklat dan fasilitatornya menggunakan banyak aplikasi digital di handphone tuh, kayak misalnya Kahoot. Jadi ada kuis-kuis yang seperti game gitu Bu. Jadi kan anak-anaknya suka gitu mungkin, karena peserta pelatihannya juga pada suka kemarin waktu fasilitatornya gunakan aplikasi Kahoot. Terus ada misalnya Padlet gitu ya, saya pernah ikut diklat itu. Mungkin saya bisa coba-coba aplikasi yang seperti itu kali Bu ya, bisa dipakai di handphone. Nah, selain di kuis nih yang pengen ya Ibu kembangin kan, ada lagi nggak yang bisa ya Ibu lakukan untuk mengatasi masalah HP ini? Ya kayak yang saya bilang tadi Bu, mungkin ya saya baru ingat, mereka mungkin bisa menggunakan handphonenya untuk cari bahan bahan diskusinya atau materi ajarnya lewat internet dari handphone mereka kali Bu ya. Atau membuat tugasnya bisa melalui handphone gitu. Iya, iya. Jadi langkah awalnya nih, apa ya yang pengen rencana Ibu gitu terkait dengan ini? Apa ya? Hmm, Pastinya saya akan memeriksa kembali RPP saya deh Bu. Dan saya akan menambahkan penggunaan media handphonenya dan internet di dalam pembelajaran mereka. Baik, kira-kira nih, ada nggak masalah di pembelajaran yang muncul ketika nantinya
murid diperbolehkan membawa HP ke sekolah? Ya, itu tadi Bu, sebenarnya ini juga hal yang mengganjal di hati saya sih. Mhm, Dulu-dulu saya tuh kepikiran gimana ya, kalau bawa handphone kan ada nih Ibu tahu sendiri dong ya, ada beberapa guru kita itu yang kurang setuju iya, kalau murid itu bawa handphone ke sekolah. Mereka wajar sih, melarang itu mungkin karena khawatir anak-anak kita nanti menggunakan handphonenya buat main game di kelas misalnya atau menonton konten-konten yang kurang bermanfaat, jadinya malah mengganggu pembelajaran gitu, Bu. iya iya. Mmm, Menurut Ibu, ada nggak solusi agar kekhawatiran itu tidak terjadi? Mungkin bisa membuat kesepakatan kelas, Bu, dengan murid-murid saya supaya handphonenya itu dikumpulkan dulu ke wali kelas atau ke guru BK-nya sebelum pelajaran saya. Nah, nanti saya ketika akan mengajar bawa handphone dari wali kelasnya untuk mereka pakai gitu, Bu. Dan saya akan memantau pemakaian handphonenya ketika mereka di dalam kelas. Jadi handphonenya itu benar-benar dipakai untuk belajar saja, tidak untuk menonton atau bermain game gitu, Bu, di dalam kelas. Baik, kembali lagi ke masalah yang Ibu sebutkan tadi. Kan Ibu khawatir tuh sebagai guru fisika yang akhirnya harus ngajar materi biologi juga. Ada nggak yang bisa membantu Bu Repi terkait hal ini? Ini ada, Bu. Kami kan, berempat nih guru IPA-nya. Iya. Ada 2 orang yang biologi. Saya pikir Ibu Desi bisa membantu saya untuk merancang RPP yang, yang efektif gitu, khusus materi bioteknologi ini. Ibu Desi itu kan basic-nya biologi dan sekarang lagi ikut pendidikan guru penggerak gitu, Bu. Mungkin ilmunya kan lebih banyak untuk membantu saya. Nah, nanti apa nih yang mau ya Ibu dapatkan lah dari Ibu Desi? Yang jelas saya akan, eee, berdiskusi terkait RPP yang sudah saya buat, kemudian bertanya-tanya nih, praktik baik beliau gitu ya, selama mengajar bioteknologi itu seperti apa, atau bila perlu nanti jika diizinkan saya akan melihat langsung beliau mengajar bioteknologi ini di kelasnya. Nah, biasanya metode mengajar seperti apa yang membuat kelas 9A tertarik belajar dengan Ibu? Mmm, Biasanya anak kelas 9A itu paling suka kalau saya memberikan video-video pembelajaran gitu, Bu. Jadi videonya saya bagikan di WA, terus mereka menonton sebelum pembelajaran saya, nanti kita bahas videonya itu di dalam kelas. Itu kayaknya mereka suka gitu, interest, seneng gitu, Bu. Menurut Ibu Repi, selain metode ya memberikan video pembelajaran yang seperti Ibu Repi sampaikan ya, apakah ada hal lain yang membuat murid-murid di kelas 9A tertarik untuk belajar? Kalau kita lihat karakteristiknya sih anak kelas 9A itu suka mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri sih, Bu. Terus mereka juga kurang suka nih tempat yang yang tidak nyaman gitu, yang terlalu ramai. Jadi mereka sukanya tempat yang tenang gitu kalau belajar. Iya iya iya. Menurut Ibu Repi, ada nggak yang bisa dilakukan untuk mencapai ya kelas yang ideal ya menurut Ibu Repi? Ya seperti yang Ibu Repi sampaikan tadi, mungkin Ibu ada rencana atau siapkan metode seperti apa untuk pembelajaran berikutnya? Saya kemarin pernah buka platform Mereka Mengajar tuh, Bu. Ketemu, modul pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya kalau saya lihat video-video praktik baik teman-teman guru di PMM itu, sepertinya pembelajaran berdiferensiasi ini bagus, Bu, untuk diterapkan di kelas. Jadi dia sifatnya ya, belajarnya itu sesuai dengan kebutuhan muridnya. Jadi muridnya senang gitu, Bu, belajar. Boleh boleh. Menurut Ibu, apakah ada yang bisa membantu Ibu melaksanakan metode ini? Mmm, Sepertinya saya bisa meminta tolong ke Ibu Nina kali, Bu, ya? Karena kan kalau tidak salah beliau itu sudah mengunggah praktik baiknya di PMM terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini dan sudah mendapatkan komentar yang positif gitu dari guru-guru se-Indonesia.
Luar biasa loh Bu Nina itu, Bu. Jadi kayaknya murid-muridnya itu semangat gitu, bahagia aja belajarnya di apa, bersama Bu Nina. Iya, jadi Ibu jadi ikut tertarik ya karena melihat responnya yang seperti itu. Iya Nah, Bu, kayaknya bagus seperti itu Bu. menurut Bu Repi, gimana pembelajarannya yang diterapkan oleh Bu Nina? Ya itu tadi Bu, kayaknya Bu Nina itu RPP-nya sudah berdiferensiasi gitu. Apa ya, materinya itu bukan cuma satu, dia berikan beberapa beberapa konten yang sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya, terus, apa ya, model-modelnya juga bervariasi, sampai ke penilaian produknya juga anak-anak sepertinya dibebaskan saja gitu Bu, sesuai dengan keinginan si muridnya. Jadi mereka semangat aja, bahagia aja gitu Bu, belajar. Berarti nampaknya bagus sekali ya refleksi dari apa namanya pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan sama Bu Nina ya. Iya Bu, sepertinya begitu. Kalau begitu, Ibu kan ini pengen, nyontohin yang dilakukan Bu Nina nih. Hmm, Kapan rencana Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? eee, kan saya perlu ini juga ya Bu ya, perlu belajar dulu nih. Iya, Rencana awalnya sih mungkin saya akan coba untuk bikin apa ya, diskusi dulu lah sama Ibu Desi sama Bu Nina iya. terkait membuat rancangan pembelajarannya. Mungkin insya Allah sebelum pembelajaran minggu Yuk, depan, saya akan coba untuk berdiskusi lagi sama Bu Desi dan Bu Nina dan membuat ini kok rancangan rekamannya nggak muncul, Bu? yang apa ya, yang Saya berdiferensi bantu aja ya. tadi Bu, gitu. Biar apa ya, biar lebih bagus Oh, sudah. pembelajarannya. Kayaknya Oh, dalam waktu dekat akan diskusi aja dulu Bu. memang belum direkam ini. Kan jadi langsung action gitu di kelas. Direkam dulu. Gitu ya Bu ya, Saya bantu aja ya. berarti, minggu depan ya? Silakan Bu, Pengen direkam lagi. mempraktekannya ya. Baik Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu Nah, ya udah. ingin lakukan bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, diulang. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Iya sih Bu, saya eh, tadi sebelum sebelum coaching sama Ibu nih benar-benar mumet gitu Bu pikirannya itu karena saya ngerasa jadi guru yang apa ya, yang kurang baik gitu bagi murid-murid saya. Tapi setelah apa, setelah di-coaching sama Ibu, ini kayaknya saya sudah punya apa ya, sudah punya gambaran, sudah punya pencerahan tuh harus seperti apa, dan kayaknya saya memang, nggak bisa gitu ya, Bu, ya, nggak bisa jadi baik itu kalau sendiri-sendiri gitu. Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang sudah melaksanakan praktik baiknya, kemudian yang sudah Hmm. punya pengalaman juga gitu. Dan salah satunya nih seperti ini nih Bu, coaching sama Ibu gitu. Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Repi, senang bisa membantu. Kapan saja mau cerita, mau curhat, pengen di-coaching, pengen ya memecahkan masalah gitu, boleh hubungi, jangan ragu-ragu hubungi saya. Semoga rencana Ibu minggu depan dan seterusnya bisa berjalan dengan sukses dan lancar ya, Bu Repi. Ah, iya ya. Terima kasih banyak Bu Umi. Senang bisa berbincang-bincang sama Ibu dan saya sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa nih. Terima kasih banyak ya Bu Umi sekali lagi Bu. Baik, sama-sama Bu Repi.